Ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surat Qaf, surat ke-50 ayat 18. Penyebutan surat ke-50 agar lebih gampang. Ya, karena surat di dalam Al-Qur'an surat ada cuma 114. Cuma 114. Jadi nggak mungkin surat ke 116 kan, bohong ya orang. Karena jumlah suratnya cuma 114. Surat yang ke-50 surat apa tadi namanya? Oh, ayat ke-18. Ma yalfidhu min qaulin, tidaklah apa yang terucap dari satu ucapan. Lafaz dari bahasa Indonesia itu lafaz. Yalfidhu terucap lafaz, min qaulin dari suatu perkataan qaul, illa kecuali kata-kata itu, ucapan itu ada yang nulis raqibun atidun. Kalau yang sementara ini kita kenal ada malaikat raqib, malaikat atid. Kalau di Al-Quran disebut raqibun atidun sebagai yang menjaga dan mencatat. Raqib yang menyertai, atid yang mencatat. Tadi sudah kita kenal malaikat raqib, malaikat atid. Raqib biasanya mencatat kebaikan, atid mencatat keburukan. Jadi kalau malaikat kan ada 10 yang kita kenal. Jibril, Israel, Jibril, Mikail, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, Raqib, Atid ini kan ketujuh, ini ke-8 yang kita kenal sebagai pencatat amal baik yang sebelah kanan dan pencatat amal buruk sebelah kiri. Ya, ini dia. Raqibun atidun. Kalau dalam Al-Quran disebut yang menyertai dan mencatat. Yang dicatat bukan hanya perbuatan tapi kata. Apalagi perbuatan, kata saja yalfidhu min qaulin, yang terucap dari satu perkataan, kecuali akan dicatat oleh dua malaikat ini. Nah, berarti yang baik dicatat oleh malaikat raqib, yang buruk dicatat oleh malaikat tidak akan pernah lepas. Dan Allah juga berfirman dalam surat yang lain, surat Al-Fajr ayat 41. Nah, kalau surat Al-Fajr saya nggak tahu nih surat berapa, nggak belum hitung. Wal fajri wal layalin ashr wa syafi wal watr. Pokoknya ayat surat ke-90 ke atas dah. Dalam ayat ke-41 Allah berfirman, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar menyertai, mengawasi. Jadi kalau di ayat di surat Qaf tadi Allah menugaskan dua malaikatnya, kalau di Al-Fajr benar-benar Allah sendiri yang turun tangan. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu labil mirsad, selalu mengawasi dan menyertai. Faslun i'lam annahu yang bagi likulli mukallafin ayyahfadha lisanahu an jamil kalam illa kalaman tazharu al-maslahi. Sudah semestinya bagi orang-orang yang sudah mukallaf dari ayat dua ayat tadi menjaga kata-katanya, menjaga ucapannya di lisan. Bahkan kalau malaikat mencatat bukannya di lisan, tapi di hati. Hati pun dicatat. Ya. Cuma saya lupa ayat surat apa nih. Ya. Ada perbuatan hati yang, kata-kata hati yang dicatat oleh malaikat. Illa kecuali kalaman, suatu kalam, perkataan tazharu al-maslahi fi, ada maslahat di dalamnya, ada kebaikan di dalamnya, ada perbuatan baik di dalamnya. Baru ucapan itu baru diucapkan. Tapi seandainya perkataan itu menimbulkan kejelekan, keburukan, maka lebih baik jangan dibicarakan. Wa mata istawal kalam wa tarkuhu fil maslahah. Dan hendaknya kita bisa tahu mereka-mereka nih. Ini kira-kira kalau saya ucapin bagus nggak? Dampaknya positif apa negatif? Kalau negatif lebih baik diam. Nanti ada dalil lain di bawah.
Kalau bagus lebih baik ucapkan. Fasunnah al-imsak wanhu, maka lebih baik kalau kita belum tahu manfaat masalahnya, imsak diam. Lebih baik. diutamakan. Lianau qad yanjarul kalam al-mubah ila harami au makruhin. Karena bisa jadi kalam itu makruh, haram. Jadi di satu sifat yang makruh yang dibenci, haram yang menimbulkan permusuhan. Dan nanti ada sifatnya yang menjadi sifatnya wajib, yang di dalam perkataan itu terdapat nasihat. Bal hadza katsirun aw ghalibun fil 'adah wassalamu ma la yadullu alaihi syai'un. Yang pertama, ruwina fi sahihain, yang diriwayatkan dari dua kitab as-sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ciri yang paling melekat pada orang yang beriman kepada Allah dan akhirat, falyaqul khairan, kata-katanya pasti baik. Hendaklah berkata yang baik-baik saja. Kalau gitu, kalau dalam kaidah fikihnya, mafhum mukhalafatnya, kalau ada kata-kata buruk keluar dari lidah seseorang, berarti dia beriman enggak sama Allah. Kalau menurut dari ini ya enggak. Kalau ada kata-kata buruk keluar dari mulut seseorang, berarti orang itu beriman tapi rendah imannya. Kenapa? Karena kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia berkata baik. Kok saya kurang baik kata-kata saya ini, berarti imannya lagi rendah, atau mungkin imannya lagi melayang dulu, lagi jalan-jalan imannya. Jadi sisanya cuma orang doang nih, imannya lagi kabur. Sehingga kata-katanya meracau yang tidak baik. Marah-marah ya. Nah, apalagi marah-marah gitu kan. Auliasmut. Nah, ini alternatif. Ini orang nggak bisa ngomong baik. Kalau ngomong jelek dulu. Nah, bagi dia lebih baik apa kata Nabi? Diam. Ente mah diam aja dah, bernyanyi enakan nggak nyanyi gitu. Nyanyi enakan di kamar mandi, berarti diam aja lah. Ini orang ente mah nyanyi enak, tapi lebih enak ente nggak nyanyi, kan gitu. Artinya, ya diam itu lebih baik daripada berkata tapi katanya yang tidak baik. Warwina fi sahihima, juga diriwayatkan dalam dua kitab Imam As-Sahih, ya. An Abi Musa Al-Asy'ari, dari Abu Musa Al-Asy'ari qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, ayul muslimi afdal. Ini sahabat Musa Al-Asy'ari bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul muslimin afdal. Muslim mana yang lebih bagus, yang lebih utama? Kriteria mana muslim yang lebih utama? Qala, maka Rasul menjawab, man salimal muslimuna min lisani. Satu, yang paling baik dari jiwa seseorang muslim adalah apabila muslim yang lain selamat dari lisannya. Oh, berarti lisan ini bisa menyakiti orang, iya. Baru yang kedua, wayadi, dan muslim yang lain selamat dari tangannya. Berarti tangan ini mudorotnya lebih kecil daripada lisan. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, dan firmannya dua-duanya di surat yang sama, Al-Baqarah. Yang pertama, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Yang kedua, al-fitnatu akbaru minal qatl. Dua-duanya di surat Al-Baqarah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Wal fitnatu akbaru, fitnah itu lebih besar pengaruhnya daripada pembunuhan. Ternyata kata Rasulullah, orang muslim yang terbaik adalah yang muslim di sekitarnya selamat dari lisannya. Ingat, fitnah itu kebanyakan ditimbulkan dari lisan, dan pembunuhan itu dengan tangan. Makanya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Berarti fitnah yang ditimbulkan oleh lisan itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan yang dilakukan oleh tangan. Pas, jadi Rasul berkata,
selamat seseorang muslim dari lisannya dan dari tangannya. Lisan dulu, baru tangan. Kalau tangan begini, kenapa sih pembunuhan itu tidak lebih kejam daripada fitnah? Kalau pembunuhan terjadi pada suatu jiwa dan jiwa itu selesai, tidak berdampak kepada pengaruh keadaan dan lingkungan. Istrinya tidak terkena pengaruh, anaknya tidak terpengaruh, keluarga besarnya tidak terpengaruh. Tapi kalau fitnah, orangnya masih hidup, yang malu itu istrinya jadi malu. Lihat bagaimana hadis ifki. Aisyah difitnah oleh petinggi, bukan petinggi ya, petinggi munafik Abdul bin Ubay, bahwasanya Aisyah berselingkuh dengan salah seorang sahabat yang ketinggalan setelah pulang dari perang Tabuk. Fitnah ini besar, sehingga yang jelek bukan hanya Aisyah. Siapa istrinya suami Aisyah? Rasulullah jelek, sehingga 1 bulan Rasulullah tidak bicara dengan Aisyah karena fitnah ini. Itu ada diceritakan oleh surat An-Nur. Bukan hanya istrinya Aisyah yang jadi jelek, suaminya jelek. Bukan hanya suaminya, bapaknya Aisyah. Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq. Semua tadinya cuma satu yang jelek, Aisyah. Kata fitnah ini akan merembet kepada keluarga besar. Makanya kata Allah jelas, fitnah ini bukan hanya membunuh 1 orang, bukan hanya menjelekkan 1 orang, tapi fitnah ini urutan keluarga. 1 orang, keluarganya, anaknya, kakeknya, terus saudaranya, semua kalau bisa jadi. Makanya fitnah ini lebih buruk daripada pembunuhan. Kalau dibunuh cuma 1 orang, selesai udah. Tapi kalau fitnah, dan fitnah ini akan terus berkembang sampai bisa jadi 1 wilayah, 1 negara, bahkan bisa jadi 1 dunia. Orang akan bisa hancur dengan fitnah. Makanya fitnah ini bahaya yang paling besar dibanding bahaya tadi. Rasul kayak gitu. Makanya sebaik-baik orang beriman, kata Rasul, adalah orang di sekitarnya selamat dari lisannya. Kira-kira sakit hati sama sakit fisik lama mana? Sakit hati lebih lama. Ada obatnya. Kagak itu dia. Kagak ada obatnya sakit hati itu. Itu bocah kagak negor gue pisan ya. Padahal lewat bantuan gue, pas besok. Padahal dia lagi sakit gigi gitu kan ya. Tapi kalau cuma tuh anak gue lu apain? Anak gue buru-buru habet, kasih betadin, gewet kan, mematikin, kasih betadin, ya, kasih obat merah, selesai. Dan nggak mana-mana sakitnya kelihatan. Tapi kalau sakit hati udah ya kata rumah tadi, nggak ada obatnya. Berikutnya, warwina fi Sahih Al-Bukhari, juga dalam Sahih Al-Bukhari, an Sahlim bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhu Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, qala, dia berkata, man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin, ya, barang siapa yang bisa menjamin keburukan di antara 2 kumisnya, artinya kumis dan jenggot. Barang siapa yang bisa memelihara keburukan di antara 2 kumis dan jenggotnya, serta bisa memelihara, ya, dari 2 kakinya, artinya kemaluannya, atman lahul jannah, kata Nabi, aku akan jamin dia masuk surga. Orang yang bisa menjaga keselamatan lidahnya di antara kumis dan jenggotnya, berarti lisan maksudnya. Dia bisa menjaga lisannya dan bisa menjaga 2 kakinya, artinya kemaluannya, maka akan dijamin oleh Rasulullah al-Jannah. Sekaligus juga lisan kita jaga, kemaluan kita jaga. Warwina fi Sahih Al-Bukhari wa Muslim, dan juga diriwayatkan dari Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, an-naw sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul innal abda yatakallamu bil kalimati ma yatabayyana fiha yazilu biha ila nar ab'ad mimma baina al-musyrikin wal maghribain. Wa qala innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala
mayulqilaha balan yarfa'allahu ta'ala biha darajat. Kalau yang tadi di atas, apabila seseorang berbicara dengan bicara yang jelas, bicaranya itu akan menyerumuskan dia kepada api neraka, maka Allah jauhkan dia ya dari surga. Yang kedua, innal abada la yatakallamu bil kalimatin min ridwanillahi ta'ala mayulqilaha balan yarfa'allahu ta'ala biha darajatan. Sesungguhnya seorang hamba apabila berbicara dengan kalimat yang Allah ridhoi di dalamnya. Jadi kalau kita keluar dari kalimat kita, dari lisan kita, kata-kata yang kata itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yarfa'allahu ta'ala biha darajah, akan diangkat derajat. Jadi kalau yang keluar dari kalimat kita adalah kalimat zikir, kalimat tasbih, kalimat tahmid, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Apalagi selawat, apalagi baca hadirin yang Allah muliakan, dari semua kalimat yang terbaik di dunia ini adalah kalimat Al-Quran. Contoh, kata Nabi, likulli tasbih sodaqoh, likulli tahmid sodaqoh. Setiap tasbih adalah sodaqoh. Apa bacaan tasbih? Subhan. Likulli tahmid sodaqoh. Setiap kalimat tahmid adalah sodaqoh. Jadi kalau kita baca subhanallah, 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 itu satu kali subhanallah, satu kali sodaqoh kebaikan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Satu kali alhamdulillah, sodaqoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kali Allahu Akbar, sodaqoh. Hadirin, kalau subhanallah berapa kalimat? Berapa huruf? Sin, ba, ha, nun, Allah, 4, 7, 8, 4. Sin, ba, ha, alif, nun. Itu ada 5. Subhana 5. Allah berapa? Alif, lam, ha, 4 huruf ya. Berarti 9 huruf. Di subhanallah itu ada 9 huruf. Tapi kalau cuma tasbih itu dihitung satu sodaqoh. Likul tasbih kata Nabi sodaqoh. Setiap tasbih sodaqoh. Subhanallah tasbih. Bedanya Al-Quran bukan dihitung per kalimat, bukan dihitung per kalimat, tapi per huruf. Alif lam mim berapa huruf? 3. Berarti kalau mengucapin alif lam mim itu 3 huruf. Dan ingat, satu huruf itu bukan satu sedekah. Satu huruf 10. Kalau Al-Quran, kalau tasbih 1 kata Nabi, likul tasbih sedekah, 1 kali sedekah. Tapi kalau Al-Quran alif 10. Man qara'a harfan minal Quran falahu asyrun wal ahsanatu bi asyri amsalha. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka bagi dia kebaikan, dan setiap satu kebaikan dibalas 10. La aqulu alif lam harfun, kata Nabi, aku tidak katakan alif lam mim harfun, tapi bal alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi kata Nabi, alif huruf, mim huruf, lam huruf, dan mim. Maka ketika seorang hamba muslim membaca alif lam mim, dia telah membaca 3 huruf, 1 kali 3. Nah ini hebatnya. Jadi tasbih itu 1 kali tasbih sedekah, tapi baca Al-Quran 1 huruf 30 kebaikan. Jadi jangan tinggalkan baca Al-Quran, jangan tinggalkan tasbih. Berarti kalau orang bertasbih diangkat derajatnya, orang yang baca Al-Quran diangkat derajatnya lebih tinggi lagi, karena setiap 1 hurufnya 10 kebaikan. Kalau 3 kali 10. 3 kali 10. Wa innal abada, dan sesungguhnya seorang hamba la yatakallamu, akan berkata bil kalimatin min sakhatillah, ada kalimat yang diucapkan tapi kalimat itu dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, la yulqilaha balan, ya, yahwi biha fi jahannam. Allah tidak peduli, akan Allah cemplungkan hamba ini ke dalam api neraka. Kalimatnya buruk, mencela, fitnah, ghibah, aduh, Ketemu orang kali itu Pak. wah, lama-lama turun derajatnya kepada ahli. Nah, alhamdulillah.
Jangan lupa belakang. Ini hadis-hadisnya sangat banyak sekali. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita agar kita selalu menjaga lisan kita, sehingga apa yang keluar dari lisan kita termasuk kata-kata yang baik. Dari kata-kata itu Allah akan mengangkat derajat kita, dan pada akhirnya kita akan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat